Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Rizky Nurfadilah, NIM K7120073, nomor urut 28, kelas 3A dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen, Universitas 11 Maret. Jadi di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi pembagian pecahan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bilangan dan operasi pada bilangan. Selamat menyaksikan. Jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan mengangkat tema tentang pembagian pecahan dengan muatan yaitu kelas 5 semester 1, tema pecahan, sub pembelajaran pembagian pecahan dengan tujuan RPP yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu melalui pengamatan, diskusi, tanya jawab disertai media slide PowerPoint dan buku pembelajaran dengan pendekatan saintifik model discovery learning tentang operasi pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa yang dilaksanakan secara luring di kelas. Siswa dapat menyelesaikan operasi pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan, diskusi, tanya jawab disertai media slide PowerPoint dan buku pembelajaran dengan pendekatan saintifik model discovery learning tentang penyelesaian masalah pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli yang dilaksanakan secara luring di kelas. Siswa dapat menyelesaikan masalah operasi pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli dengan benar. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke materi pembagian pecahan. Pembagian pecahan. Pembagian adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian, di mana pembagian pecahan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dilakukan dengan membagi pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Yang kedua, apabila salah satu pembilang atau penyebutnya tidak dapat atau habis dibagi, maka digunakan perkalian silang. Nah, di sini ada contoh A per B, di mana A-nya merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Yang selanjutnya yaitu materi tentang pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa dapat diselesaikan dengan dua cara berikut. Yang pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, dan yang kedua yaitu bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian, di mana kita harus mengubah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa, yaitu soalnya 21/4 dibagi 3/5 sama dengan. Nah, kita dapat menyelesaikan kasus soal seperti ini dengan dua cara yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Nah, di sini yang termasuk ke dalam pecahan campuran yaitu 21/4. Nah, jadi kita harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nah, jadi caranya yang pertama yaitu kita kalikan terlebih dahulu angka 2 dan 4. 2 dikalikan 4 sama dengan 8, kemudian kita tambahkan dengan atasnya yaitu 1. Lalu 8 ditambah 1 hasilnya sama dengan 9, maka diperoleh 9/4, di mana 9 merupakan pembilang dan 4 merupakan penyebutnya. Nah, cara yang kedua yaitu bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, di sini ada sifat-sifat dari pembagian yang masih berkaitan dengan perkalian pecahan, yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan A kali D per B kali C. Nah, dengan sifat-sifat dari pembagian tadi, kita dapat menyelesaikan kasus soal yang pertama tadi yaitu 21/4 dibagi 3/5. Nah, tadi kan kita sudah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu dari 21/4 diubah menjadi 9/4, di mana 9 merupakan pembilang dan 4 merupakan penyebut. Lalu jika kita masukkan ke dalam rumus sifat dari pembagian ini, maka diperoleh penyelesaian yaitu 9/4 dibagi 3/5 sama dengan 9/4 dikali 5/3, di mana 5 tadi merupakan penyebut, dan jika diubah menjadi keperkalian 5 tersebut berubah, yang dari tadinya
itu penyebut sekarang berubah menjadi pembilang, dan 3-nya tadi merupakan pembilang sekarang berubah menjadi penyebut. Lalu tinggal dikalikan, yaitu 9 dikali 5 diperoleh 45, dan 4 dikali 3 diperoleh 18. Lalu 45 per 12 diperoleh hasil akhir yaitu 3/4. Berarti jawaban dari kasus soal 21/4 dibagi 3/5 yaitu jawabannya 3/4. Nah, yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, jadi pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli, cara untuk menyelesaikannya sama dengan pecahan tadi, yaitu pecahan campuran dengan pecahan biasa. Yaitu yang pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, lalu kemudian bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian, di mana kita harus mengubah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan contoh soal dari pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, di sini terdapat soal yaitu 1/4 dibagi 8. Nah, sama seperti contoh cara untuk penyelesaian kasus pecahan campuran dengan pecahan asli. Nah, yang pertama yaitu pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Nah, di sini yang merupakan pecahan campuran merupakan 1/4. Nah, kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Nah, jadi kita terlebih dahulu mengalihkan bilangan 1 dengan 4, di mana 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu kemudian kita dapat menambahkan 4 ini dengan atasnya yaitu 1, di mana 4 ditambah 1 sama dengan 5, maka diperoleh pecahan biasanya yaitu 5/4, di mana 5 merupakan pembilang dan 4 merupakan penyebut. Yang kedua yaitu bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, di sini terdapat sifat dari pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli, di mana pecahan campuran kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, di mana A per B dibagi C sama dengan A per B dikali 1 per C sama dengan A per B kali C. Nah, setelah kita sudah mengetahui bagaimana cara memecahkan kasus pecahan campuran dengan bilangan asli dengan sifat-sifat yang tadi, kita bisa menyelesaikan kasus soal nomor 2 tadi, yaitu 1/4 dibagi per 8. Nah, tadi kan pecahan campurannya merupakan 1/4. Tadi sudah kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 5/4, di mana 5 merupakan pembilang dan 4 merupakan penyebutnya. Lalu kita dapat memasukkan angka-angka ini ke rumus yang tadi sehingga diperoleh yaitu 1/4 dibagi 8 sama dengan 5/4 dikali 1/8 sama dengan 5/4 dikali 8 sama dengan 5/32. Jadi hasil dari 1/4 dibagi 8 sama dengan 5/32. Nah, yang selanjutnya untuk menambah pengetahuan kita serta untuk mencoba latihannya, di sini ada soal latihan yaitu, nah, yang pertama ada 3/1/2 dibagi 5/6, dan nomor 2 yaitu 2/1/3 dibagi 4. Nah, yang selanjutnya ada cara penyelesaian dari kedua soal tersebut. Nah, yang soal pertama yaitu 3/1/2 dibagi 5/6 sama dengan, nah, ini merupakan contoh soal pecahan pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, tadi di awal sudah kita ketahui rumus sifat dari cara penyelesaian pecahan campuran dengan pecahan biasa yaitu A per D dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan A kali D per B kali C. Nah, sebelum itu kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa yaitu 3/1/2 dibagi ke pecahan biasa yaitu didapatkan hasil 7/2. Lalu kita tinggal memasukkan ke rumus yang tadi yaitu 7/2
dibagi 5/6 sama dengan 7/2 dikali 6/5 sama dengan 42/10 sama dengan 42/10, lalu disederhanakan menjadi 41/5. Nah, untuk cara penyelesaian dari soal yang kedua yaitu merupakan jenis soal pecahan campuran dengan bilangan asli, yaitu 2/1/3 dibagi 4. Nah, sama seperti tadi, cara rumus penyelesaian dari pecahan campuran dengan bilangan asli, kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu 2/1/3 diubah ke pecahan biasa, yaitu hasilnya 7/3. Lalu kita tinggal memasukkan ke dalam rumus yang tadi di awal, yaitu A per B dibagi C sama dengan A per B dikali 1 per C sama dengan A per B kali C. Lalu kita tinggal memasukkan huruf-huruf angka-angka ini ke dalam rumus yang tadi, yaitu diperoleh 7/3 dibagi 4 sama dengan 7/3 dikali 1/4 sama dengan 7/12. Jadi hasil dari 2/1/3 dibagi 4 yaitu 7/12. Nah, jadi berdasarkan materi yang sudah kita ulas dari awal sampai akhir, dapat diambil kesimpulan, yaitu yang pertama, pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian, di mana kita harus mengubah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua. Yaitu yang selanjutnya kita dapat menggunakan rumus atau sifat-sifat dari berikut ini, yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan A kali D per B kali C. Yang kedua, ada pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli yang dapat diselesaikan dengan cara berikut. Yang pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Lalu kita dapat mengubah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua, di mana dapat diambil rumus atau sifat-sifat, yaitu A per B dibagi C sama dengan A per B kali 1 per C sama dengan A per B kali C. Mungkin sekian penjelasan atau penjabaran materi tentang pembagian campuran dengan pecahan biasa dan pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli yang sudah saya jabarkan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.